Mohon maaf Pak, masih belum ada suaranya Pak. Share screen-nya hilang, Pak. Coba kok keluar, Pak. Ya, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. bersuara, Pak. Sudah bersuara dan lengkap Pak. Aman, Pak. Enjoy. Ya, sekarang industri kimia ini paling enggak siapa tahu Anda nanti ngelamar di industri kimia ya ini ya, industri farmasi. Nah, ini ya. Ini siapa tahu paling enggak Anda tahu ya. Ya. Ini mengenai industri farmasi ini adalah jangka hidup manusia kalau di Amerika dulu meningkat sejak tahun 1900 dari 49 tahun Maaf, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Halo, sudah? Di sini ya. Ya, Pak. Sudah masuk, Pak. Ya, sejarahnya ini penggunaannya sini mengenai obat-obatan ya untuk industri farmasi untuk menghilangkan rasa sakit dan untuk angka kematian dan seterusnya ya. Kemudian ini untuk kekuatan penyembuhan dan sudah ya dan turun sejarahnya. Langsung dari sini adalah dapat kemudian Lepik dan mahasiswanya ini ya di Jerman nyawa biologi aktif
Metode ini, obat-obatan ini ya dikembangkan ya, ya dengan perkembangan. Nah, ini ada insulin, ini diekstrak. Nah, ini barbiturat ini juga dari dekade berikutnya ya, semua juga obat sulfat, vitamin ya, yang ditambahkan banyak ini produk selama tahun 30 ini ya. Juga penggunaannya pertama di Amerika ini mengatur obat mengenai undang-undang obat makanan. Dan ini perkembangan insulin dan penggunaan dan ekonomi ya. Hukum pertama dalam negara kesatuan ini yang bisa mengatur mengenai obat-obatannya, juga mengenai makanan. Seterusnya sini mengenai korban lain membatasi lebih lanjut mengenai hal yang baru yang mengatur menggunakan sehingga total produksi bahan kimia obat mengalami peningkatan dari 60.000 ton pada tahun 64 sampai 110.000 ton tahun 8 ya. Sehingga penjualan produk massal untuk ini tahun 64 adalah ya adalah di sini 643 juta dolar. Dan 80 bisa mencapai 153 juta. Kemudian saya teruskan lagi ini mengenai industri farmasi pada hewan makanan manusia. Sering ini dikontrol hewan penyakit ya, penyakit ceritanya sejarahnya ini. Kemudian nah ini satu industri farmasi bisa mempekerjakan 144.800 ya orang ya, dan menjadi perusahaan ini ya, yang digunakan kurang lebih dari 20 orang yang mengenai industri farmasi didominasi oleh salah satu perusahaan seperti yang bisa kita lihat ini pada tahun 81 ya, ini kita lihat ini pada tabel 40.2 ini ya, ini dari perusahaan terbesar bisa menyumbangkan 24% ya dari total pada tahun 81 ini riset ya, penelitian dan pengembangan di sini anggota asosiasi farmasi bisa memproduksi terdiri dari 143 yang menjelaskan sekitar 90% produk resep ya dijual di Amerika ya. Anda tahu jadi ya, nah, diklasifikasi seperti kebanyakan bahan kimia, produk farmasi dapat diatur oleh penggunaan dengan struktur kimia ya. Ya, sehingga pada tabel 40.1 ini ada daftar penjualan obat OTC ya, dan tabel 40 ya titik 2 ini adalah 50 ini,
ya, yang paling banyak biaya ditentukan, tapi memberikan daftar keseluruhan banyak farmasi yang berguna. Nah, ini adalah suatu riset, penelitian dan pengembangannya ya, produk obat-obatan ya. Ya tahun ya $1 juta ini ya. Dan nomor satu nanti aja ya. Nah, ini adalah ini detail dari penjualan ini ya, pemasaran UTC farmasi, diantaranya ini vitamin ya, ini namanya ini analgesis internal nasional, nah ini dan lain-lainnya ini ada 50 ya yang ada ya. Ya, di antara ranking 1 sampai 50 ini ya di sini adalah Valium ya, ini nama generiknya, ini nama dagangnya, ini pembuatannya ini dan ya ini nama obat ya, paling nggak tahu ya, siapa tahu Anda bisa kerja di farmasi ya, ini ya itu ya. Penicillin ini yang penicillin ya, nama generiknya ya, antibiotik ya ini ya. Nah, ini nama-nama obat-obatnya ya. Memang kalau ini ya ilmu farmasi ya, ini rangkumannya di sini ya ini obat-obatan ya. Kemana 28 ya ini ya. Penicillin sebenarnya ya, nama obat-obatan paling nggak tahu ya, nama generiknya ini. Nah, kemudian sini ada Remington. Ini sangat membantu dalam menyajikan obat-obatan yang penting diatur kelas ini nama obat-obatannya ya, menjanjikan pembuatan produk. Nah, paling nggak tahu ya obat-obatan ini. Kita tahu dalam industri farmasi penekanannya yang lebih besar ditempatkan pada kemurnian produk daripada di industri kimia lain. Kali dalam kasus tertentu ini ya, dalam ini pada ini industri nuklir ya, ini lain ini jangan. Benar konvensi farmasi ya mendapatkan standar kemudian banyak resep ya, obat ini OTC ini obat-obatan standar. Nah, ini sebagai akibat dari jumlah besar untuk riset penelitian ini, perusahaan farmasi banyak obat yang lama diperoleh dengan ekstraksi produk alami ya. Produk farmasi ya yang khas ya, jika dalam ribuan produk ya industri digunakan oleh dokter dipilih untuk dimasukkan dalam ini permintaan dokter misalnya ya hubungannya. Nah, diantaranya di sini nah, produk yang pertama ini Anda harus tahu alkilasi. Ini alkilasi ini ya. Ini ada nama ya. Benar vital USB, nanti apa singkatannya dia ada. Ini ya di bawah ini ada. Ini penuh vital ini memberikan keterangan seluruhnya pendek terbaik untuk produk farmasi ya. Sama dengan nama-nama program metode produksi. Nah, paling enggak ini Anda harus kuat kimia organiknya ya, paling enggak ya kalau kerja di sana ya. Nah, dilihat sini garingnya bonel ya. Ini bukan barbital. Nih, asam deethylmilet. Ini dijual di bawah nama dagang Veronal. Ini adalah yang terjual sepanjang barbital ini. Rasanya kimia organik, kimia organik. Sementara ini ya, mengenai kimia organik mengenai farmasi lebih
sulit ya sini ya. Dan untuk industri ya. Kemudian prosain hidroklorida USP ya. Ini ya, ini daerah ini dispensasi di bawah ini nama ya, Novosain. Nah ini juga menjadi kurang. Kemudian ada lagi kodein. Dan kodein fosfat USP ya. Ini apa singkatan USP ya? Dilihat nanti unit proses dan organik sintetis dan nanti. Ya, ini kodein dapat diisolasi dari ya selama bertahun-tahun. Ini ya ilmu teknik farmasi ya. Ini juga ada hubungan dengan teknik kimia ya, kerja ya, nah reaksinya ya, kimia organik. Ini ya tadi berhubungan kodein, nah ini kayaknya seperti ini waktu mungkin ini. Kemudian simetrin ya. Simetidin ini sangat pengganti ya, dijual sebagai Tugamed secara luas digunakan sebagai obat anti ulcer nih ya ini ya. Penjualnya ini adalah sekitar 400 juta dolar ini. Ini bertindak menghalangi molekul ini. Kemudian ada lagi ini Anda tahu ya, kafein. Nah, kafein ya. Kafein ini. Kafein ini adalah ini yang santina dari turunan diklasifikasikan sebagai stimulan. Ini salah pusat tapi berbeda ini ya. Dapat distraksi dari sejumlah semua ya. Ada kafein 11 ini. Ini ada kafein. Ini adalah yang paling penting lama mulai dari limbah teh. Nah ini ya, kalau diingat ya kafein ini baru dari limbah teh. Ya, dan kalau desalination coffee ini lihat kafein ya, di bawah hidrosilasi ya. Ini reaksinya, reaksi kimia organik, lalu paling enggak ya dilihat ini ya kalau nanti pilihan ya bisa Anda kita tahu ini dari urea sebagainya. Ini adalah karbosilasin dan asilasi ya. Ini karbosilasi dan asetilasi ini ya ini yang sangat terkenal ini asam salisilat ya. Ini yang nanti akan keluar ujian ya dan turunannya ya cara kerjanya ya SFP asam salisilat ini dari asam salisilat yang digunakan sebagai obat ini asetil metil ester dikenal sebagai aspirin tahunan lebih ini ya. Tahun ini bisa 19.000 aspirin yang diproduksi 81 ini harganya ini 3,6 per kilogram. Membuatnya asam salisilat ini ya ini pasien ya dari Smith and reaksi ya. Bisa ditunjukkan pada gambar atau figur 40 titik 2.
Nah, ini yang menarik, ini akan keluar ujian. Halo. Halo. Iya, Pak. Nah, ini ya. Ya, Pak. Bisa apa kamu? Salah. Siapa kamu? Namanya siapa? Halo. Devina, Pak. Davina nomor berapa? Nomor 4. Nah, ya, coba perhatikan. Nomor 4, Devina ya. Ini ya, kalau akan keluar UAS ya, cara kerjanya nggak usah digambar, cara kerjanya aja ya, yang penuh, yang anu ya, jangan ada restorannya ya. Kalau ada coretan itu misalnya menyerigakan ya, yang penuh, yang kreatif. Ini adalah pelusit untuk pembuatan asam salisit dan metil salisilat. Nah, Anda lihat ini. Ini bahannya ini untuk produksi 1 ton asam salisilat ini data ini ya. Ya, nanti kalau keluar ujian ini ya. Ini bahannya penol, caustic soda, karbon dioksida. Nah, ini padahal 1 ton. Nah, ini sudah melebihi nanti ya. Neraca masanya keluarnya kemana ya? Ya, nanti ini penol ya, ini adalah mixer ya. Nah, ini ada karbon CO2 gas ya. Ya. Ini metil salisilit ya. Ya. Metil salisilat. Jadi ini asam salisilat ya. Ini reaksinya perlu diingat. Nah, ya. Ini alat autoclave. Ini adalah panjang ini autoclave ini kemarin ya. 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 Ini air, kemudian ini ada penol ya. Penol itu apa? Ini apa? C6H5OH ini apa? Oke. Halo, Devina. Halo, Devina. Ya, Pak. Nah, ini penol. Nah, ini tambah NaOH ya. Ya, NaOH. Ya. Nah, ini ya. Cara kerjanya ini ada di bawah sini ya. Ini sehingga membentuk asam salisilat. Nah, ini reaksinya di sini ya. Ini. Ya. Nah, dari sini dilihat cara kerjanya ya. Ini ya. Jadi asam salisilat. Ini ya. Ini asam salisilat ini. Nah, ini sebagian lagi sini ya. Yang penting Anda 1 ton, lainnya berapa? Kira-kira berapa untuk ya? Untuk produksi 1.700 kg asam salisilat per hari, ini ada 5.000 kg steam. Nah, ini ada. Ini kalau perancangan pabrik ya, ini kalau Anda nanti siapa tahu bisa meneruskan ke S1, ini perancangan ya ini. Nah, dari sini apa tadi ini? Penol tambah NaOH. Nah, ini kan menjadi apa ini? Nah, ini ya, sodium fenolat. Nah, ini dengan CO2. Nah, ini dengan CO2 ini ya. Nah, CO2 ya. Ya, jangan ditulis reaksinya kata-kata tapi saya tahu paling yang kreatif ya. Nah, ini menjadi sodium salisilat. Nah, ini apa ini? P fenol ya. Ini C6H5OH dikurangi OH ini ya. Ini ya. Kalau semuanya C6H6 ya, hanya diganti OH ini ya. Kemudian sodium salisilat ini ya tambah asam sulfat. Nah, ini tambah asam sulfat ini asam sulfat. Halo Devina, ini ya. Nanti yang telaten ya. Jangan ada yang kosong ya, lengkap ini ya. Ya. Kayak sebanyak mungkin jangan ya. Jangan terlalu ringkas kurang ya. Ya kalau ingin nilai yang bagus.
Ini sodium fenolat. Ini sodium. Halo Davina, salisilat. Nah, ini ya. Nah, ini menjadi apa? Asam. Nah, sebenarnya dengan hitung-hitungan bisa ini ya. Nah, ya. Tapi dengan kata-kata langsung aja paling nggak saya tahu. Halo Davina. Ini natrium Iya, sulfat ini. Pak. Nah, ini namanya aspirin. Nah, ya, ini reaksinya. Kemudian natrium fosfat, ya, ini harus dibagi ya ini dengan CO2 ini tekanan dan panah ini peraturan di untuk kata kerjanya ya, cara kerjanya di sini ya, ya. Kemudian peralatan ya ini di sini ya. Ya. Yang penting nanti ini metil salisilatnya berapa. Kan bisa dihitung dengan reaksi ini ya. Nah, ya, di metil salisilat, kena salisilat dan aspirin. Buat aspirin tuh. Nah, ini dilihat ini ya. Lihat reaksinya. Selanjutnya adalah ya ini ya nanti keluar ujian ya, dilihat ya ada sana ya. Yang ini metil salisilat ini di packing ya. Ini adalah asam salisilat ya yang pak ini asam salisilat ini ya. Alatnya ya, kalau esterifikasi esterifier ini alatnya. Kemudian adalah acetaminophen. Nah, ini adalah sesuai acetaminophen ini adalah etil eter acetaminophen ya, dengan ya, karena kondensasi dan siklisasi ini mengingat bersama-sama beberapa molekul mengenai ini kondensasi atau cincin yang menyebabkan siklisasi ya. Nah ini kimia organiknya banyak ini ya. Ini lah ya. Nanti wah ini kayak satu semester aja belum ada hasil. Memang menarik. Tapi kalau Anda kerja di farmasi ya terpaksa di sini belajarnya. Ya, industri farmasi. Mana heksi. Ya, heksi terus ya, sinal. Ya, resur sinal ini. Nah, ini adalah menandai seperti gramidikal ya dan koefisien fenol ya lebih dari 50 ini ya. Ini adalah bahan yang tidak bau dan ada stainless antiseptik ya digunakan dalam ini Pak. Nah, di sini ya, reaksinya fenol betain ya, Ne ya. Ini fenol ini adalah katartik ya digunakan secara luas terutama dalam pemilikan obat ini obat-obatnya ya. Nah ini adalah bakteri aktif ya fenol biasanya teknik kimia ada hubungannya dengan farmasi obat-obatan. Dan ini adalah piperazine, nah, USP ini gunakan obat ini seperti obat cacing dalam pengobatan infeksi. Nah, ini ya. Yang disebabkan oleh cacing kremi ya ini obatnya piperazine paling nggak tahu ya. Dan cacing gelang ini juga itu digunakan dokter hewan. Nah, ini biasanya kedokteran hewan nah, ini pada ya hewan. Ini adalah piperazine. Kemudian telamin. Ya, tiamin ini
klorin. Nah, ya, USP ini adalah sangat penting untuk pertumbuhan tumbuh ya, pencegahan mengenai bakteri ya. Meskipun tiamin ini luas didistribusikan dalam banyak makanan. Ini kebanyakan jumlah yang tersedia secara ini ya. Ini adalah ini tabel ya, misalnya artificial ya, kita ini tabel penol biasa ini ya tabel ya obatnya, nama obat-obatnya. BPT ya. Kemudian sini adalah riboflavin. Nah, ini vitamin B. B2 ini. Ini adalah elemen yang diperlukan dari semua sel hidup. Nah, ini cukup stabil kecuali di bawah ini ya, ada cahaya yang berlebihan ini. Ini reaksinya ya, ada hasilnya. Kemudian dehidrasi, ya dehidrasi ini eter, USP. Ini digunakan untuk anestesi umum sebagai pelarut, eter dan nitro. Nah, ini diproduksi melalui reaksi dehidrasi. Ya, mengenai pembuatannya prosedurnya sangat sederhana dan panjang, digunakan untuk eter. Nah, ini farmasi. Paling enggak nanti Anda tahu kalau kerja ya, ini teknik kimia juga peranan juga ini ya, samping teknik farmasi. Halogen ini, halogen ini umumnya ini digunakan secara luas sebagai bahan kimia untuk pembuatan berbagai peralihan seperti etil klorida atau bromida ini ya. Kemudian digunakan pembuatan selain produk farmasi ini halogen. Kemudian kloroform. Nah, Anda sudah tahu apa kloroform. Kloroform ini ya, meskipun alkohol asam klorat ini kalau sebelumnya digunakan untuk membuat kloroform itu dibuat dari aseton dan kalsium. Nah, ya, aseton, kalsium klorid ya, akan menjadi kloroform, kalsium stat dan kalsium hidro. Nah, ini karena reaksi yang cepat. Kemudian oksidasi isoniazid. Nah, oksidasi ini hidrazin adalah asam yang paling kuat, selektif terhadap tuberkulotik. Nah, ini ya metilpiridin. Nah, ini oksidasi ya. Ini oksidasi ya, gimana ya? Anda harus tahu kalau ini ya. Berarti ini C6H6 H yang keberapa diganti N, H yang keberapa diganti CH3 kan gitu ini. Kemudian asam nikotin. Dan nikotin ini adalah nikotinat dan nikotinamida dikenal sebagai niacin dan niacimid dalam industri makanan. Niacin ini adalah yang paling stabil ya, ini ya. Paling tahu ya. Ini adalah beta, prolin, metil, sulfonasi. Ini obat luar biasanya dibuat oleh sulfonasi, yang sulfanilamid ini, sulfaniasin dan sulfaguanid ini, dan sulfat ini. Sulfanilamid ini anggota kayak ini sangat menarik ya, sebagai perantara pembuatan pewarna, oranye pewarna ini. Ini rasanya. Nih, furosemid ini adalah asam perkloro. Ini obat yang disiapkan untuk asam.
trifluoro biasanya dengan asam. Nah, ini Anda tahu di sini ya. Nah, berarti nanti yang keberapa di sisi E, yang kedua di sisi 2H, dan CS ya, Anda tahu rumusnya ya. Kemudian aminasi. Ini banyak bahan kimia gunakan sebagai obat mengandung satu atau lebih amina. Ini diperkenalkan ya. Nah, paling enggak harus tahu apa nih. Ini propanol. Cl ini senyawa ini dijual di bawah nama dagang mineral ya. Ini adalah kedua yang paling banyak serta nebat ya. Nah, ini ya. Ini kompleks kimikal konversi. Ini kimia farmasi banyak mengalami perubahan yang berulang ya, dan kimia reaksi untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Ya, konversi tersebut mungkin dicontohkan oleh asam askorbat. Kemudian, nah ini ya reaksinya talik anhidrit. Kemudian askorbat ya, vitamin C ini ya, vitamin C ini sering disebut antikarbotik. Ya, nah ini diperlukan dalam luka, penyembuhan tulang, merupakan faktor dalam melawan infeksi. Ini banyak vitamin ini disediakan dalam makanan, terutama buah-buahan yang segar, jeruk, tomat, sayuran hijau. Nah, ini vitamin C. Ya. Nah, ini paling nggak tahu ya. Nah, kalau ada lowongan pabrik farmasi ya baca ini, paling nggak tahu. Ya. Nih, kemudian Darvon. Ini adalah ya, proposipin ya, ACN ini adalah sintetis ya, secara ini ya, suatu obat yang mirip kodein adalah sama-sama miligram untuk kodein ya. Nah, wah ini adalah fluosid ya, ini perancangan pabrik ya, ada Darvon, produksi Darvon, ini peralatan ini keton ini ada seterusnya ya. Ini untuk peralatan ya, perancangan pabrik ya, Anda ya kan diajari kamu ini ya. Nah, kalau ada perancangan alatnya atau yang umum ada desain, nah, ini Anda cari desain yang ini ya. Ya ini terusannya ini adalah ini ada ya langkah-langkah ya penggandengan. Ini langkah kedua. Ya, ini penggandengan untuk memberikan sebuah ini langkah ya. Langkah pertama ya. Langkah kedua ini adalah penggandengan ya. Nah, ini keton Jokoreda menggunakan teknik Grignard. Nah, ini ya, ini Grignard ini ya. Ini step yang ketiga 4, 5 ini adalah solusi optik isomer dengan menggunakan ya, langkah keempat pemisahan dari D ya. Ini ilmu farmasi ini. Esterifikasi ya, ada hubungan teknik kimia ini. Kemudian librium
Ini librium ini mewakili penjualan ya tahunan sebesar librium ini dibuat oleh serangkaian kompleks kimia konversi. Ini ya. Nih, kemudian kontrasepsi karena ini orang yang diambil setiap hari oleh jutaan wanita kalau ada di Amerika ini seluruh dunia dari produk 30 produk. Nah, ya, berbeda di pasaran Amerika. Nah, ini adalah untuk rumusnya. Ini adalah radio isotope. Ini medicine patokan. Ini adalah fermentasi, proses untuk antibodi biologi. Ini secara historis industri farmasi sering menggunakan bahan tanaman atau hewan sebagai sumber obat-obatan. Ini adalah langkah yang logis meskipun panjang waktu. Industri menggunakan kehidupan proses. Ya, ini kalau ada memang ada di lab-labnya. Nah. Kalau Anda untuk sahir atau jurnal ini banyak terimanya ini untuk keperluan manusia ini. Antibiotik. Ini antibiotik ini memiliki istilah yang luas, bisa didefinisikan oleh Wasserman sebagai suatu zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kapasitas menghambat pertumbuhan bahkan menghancurkan mikroorganisme lainnya dengan jumlah yang sangat kecil, yang mana sekitar 3.000 zat tapi hanya 70 dimiliki. Penisilin, wah ini terang dulu ya. Penisilin ini sejumlah penisilin hanya berbeda dalam komposisi kelompok ini telah diisolasi. Ini hubungan dengan penisilin. Ya, hubungan dengan fermentasi ini ratusan telah disintesikan penisilin. Nah ya. Antibiotik pertama diproduksi untuk digunakan secara luas, tapi sangat penting jumlah yang dibuat dalam kegunaan ini. Ini praktis tidak beracun, merupakan salah satu agen antimikroba paling aktif dikenal. Nah, eritromisin. Eritromisin ini adalah seperti penisilin, juga terisolir oleh metode pelarut ekstraksi. Ini adalah sebuah basa organik ya. Kemudian streptomisin, ini metode komersial untuk menghasilkan senyawa ini. Cephalosporin, ini ya, cephalosporin ya. Cephalosporin ini adalah dipastikan pada akhir 50-an ketika organisasi cepat penisilin menjadi lasnya. Kemudian cephalosporin ini dimodifikasi secara kimia untuk memperluas. Kemudian produksi dan isolasi penisilin. Nah, kalau mengenai isolasi ya, kalau Anda di lab itu ada isolasi kafein, nah isolasi kedai barangnya ya. Ini ada pernah di lab itu ada. Ini ada isolasi penisilin. Ini yang mana gambar 40.5 ini menggambarkan bagaimana ketiga antibiotik penting ini dari struktur kimia yang berbeda ini dibentuk oleh proses kehidupan dari 3 mikroorganisme. Nah, ini gambarnya memang ya paling enggak ini ada makanya dari ada fermentasi, ini kultur propagasi ya ini ya. Ini adalah blueseed. Ada pembuatan antibiotik. Antibiotik ini dari fermentasi, purifikasi, ekstraksi, kristelisasi ya. Ini Anda sudah diajari
apa fermentasi, purifikasi, ekstraksi, distilasi, penisilin. Nah, banyak ya kalau ini. Kalau penisilin ini ya, ada jagung ini ya. Ini gula, air, ada jagung ya. Ini kayak penisilin ya, obat-obatan penting terkenal berarti. Nah, ya. Ini adalah untuk purifikasi, isolasi ya, paling nggak tahu ya. Paling nggak. Ini cara kerjanya. Ya. Perlu diingat kalau nanti UAS ya dilihat bawahnya cara kerjanya ada. Nah, ini penisilin. Ya. Solvent, sitrat untuk penisilin, kemurniannya. Nah. Ya, dosa tingkat 2. Ini menghasilkan asam, nah, seterusnya. Kemudian diekstraksi pH ya. Ya, ke suatu larutan ya, terusnya. Waduh, hingga membentuk kristal. Ini cara kerjanya ya. Nah, dan mempercepat misalnya dengan prokain HCl untuk memperoleh prokain penisilin atau kalium atau nah, kemudian ini eritromisin. Ini diekstrak larut ini dalam ekstraktor ini menghilangkan warna, nah, steril. Nah, ini. Halo. Halo, Davina, Iya, Pak. ini adalah paling nggak tahu ya. Siapa tahu Anda ada lowongan ya, industri farmasi. Ini adalah ini cara kerjanya saya berusaha. Anda tahu saya dari Google. Ini rata dipisahkan. Nah, streptomycin, streptomycin ini ya, dari bir ini encer dengan konsentrasi ya, ini ada resin, konsentrat, konvensi garam, dinginkan, kering, ini steril. Sekarang mengenai biologis. Ya, produk biologis ini, nah, ini mengenai virus. Ini toksin, antitoksin atau produk analog berlaku untuk pencegahan, pengobatan, penyembuhan. Nah, ini penyakit, misalnya ini steroid, hormonis, ya ini pelari-pelari ya, supaya ini ya masalah steroid ya nggak boleh. Nilai tahunan steroid ini masal seperti di Amerika terus meningkat. Steroid ini digunakan dalam pengobatan ini dibagi menjadi kelas Kaltiko, tahu. Ini adalah garis besar sintetis dari kedelai yang mengandung inti ya. What the place kalau pelari-pelari, tapi nggak boleh memakai ini dari kedelai ini yang mengandung inti steroid. Nah, perlu ini ya. Kalau Anda makan tempe, nah ini bagus, tahu kedelai, susu kedelai. Nah, ini ya. Tapi kalau samret jangan. Tapi ya ada berapa tadi biologinya. Sekarang vitamin. Nah, untuk vitamin ini Komisi Amerika ini melakukan total produksinya bisa mencapai 19.000 ton. Nah, ini ya. Untuk tahun lalu dengan nilai rata-rata ya. Ini adalah dari isolasi ya, ini ya. Vitamin isolasi dari tumbuh-tumbuhan kimia yang diarahkan ke proses kehidupan, fermentasi, sintetis, beberapa obat yang paling penting sebenarnya ya. Nah, kemudian reservain, ini
Sulfen ini adalah salah satu alkaloid ini yang banyak digunakan untuk efek penenangan ya, sistem saraf, kardiovaskular. Ada insulin diinjeksi. Ya, injeksi insulin ini peran ini insulin hormon memainkan peran ini kunci dalam mengkatalisasi proses di mana glukosa karbohidrat yang memancarkan energi. Ya, yang mana struktur insulin telah dijelaskan oleh ini adalah gambar ini pembuatan insulin. Nah, insulin ya. Nah, ini kalau ada informasi dan ya. Cara kerjanya ini ya. Ya kelenjar pankreas. Ini daging sapi, KB. Ini kokain. Hidroklorid. Nah, ini kokain ini ya, ini diisolasi dari air ya. Yang sebelumnya dari daun koka ya. Ini nggak boleh narkoba nanti. Morfin, sulfat, USP ya. Nah, ini adalah kafein. Ini kafein, USB, lihat kafein di bawah ini. Alkilasi untuk produksi sintetis banyaknya. Kafein telah diisolasi dari tadi apa? Dari limbah teh ya, dalam forma dekada ini ya, bisa dari dekapitasi kopi. Prosesnya terakhir melibatkan ekstraksi. Ya, ini ada lagi vinca Rusia alkaloid. Ini berasal dari vinca. Nah, tadi USB, halo, Anda, halo, halo. Halo, Davina. Ya, Pak. Ini USB. Singkatannya. Ya, United States Pharma ya. Jadi seperti tadi itu ya cara kerjanya ya, di bawahnya ada ya. Jangan ada yang longgar ya. Yang kalau bisa lebih banyak Devina ya, yang banyak ya, yang bisa dibaca menalar ya, terutama AIK-nya, alat industrinya dan neraca masanya, di mana hilangnya untuk produk Seton. Halo Devina. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Nanti saya terangkan lagi yang akan keluar nanti. Alisa, Aziza, Devi, Hadir Pak. Hadir, Pak. Erika, Hadir, Pak. Erguna, Hadir Pak. Devi, Margaret, Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir, Hadir Pak. Hadir Pak.
Sofia hadir, Pak. Ronald hadir, Pak. Hadir pak, hadir pak, Kita hadir, Pak. Saya Ronald, Pak. Sofia Siva hadir, Pak. Ya, hadir pak, hadir pak, hadir pak. Hadir semua, Pak. Hadir, Pak. Kira-kira Semua yang hadir, nanti Pak. ya seperti tadi Sehat ya. semua pak. Sehat semua, Pak. Walafiat, Pak. Aman enjoy, Pak. Ya, ini nanti salah satunya nanti itu yang ya. Kemudian produksi asam salisilat dan metil salisilat ya. Kalau nggak tahu produksi 1 ton, sisanya metil salisilat berapa? Bisa dihitung di reaksinya itu. Nah, ya. Nah, tadi produksi tadi itu bisa dilihat reaksinya tadi. Ya, sekian. Absen adik-adik. Ada Jun.